Teknik yang kedua untuk teknik penulisan ialah uh, teknik lawan bicara atau kamu. Kalau monolog itu aku, kalau lawan bicara itu kamu. Teknik yang ada lawan bicaranya ialah menulis dengan memberi pesan atau berdialog atau berinteraksi kepada lawan bicara atau berinteraksi kepada pembacanya ya. Lawan bicaranya itu pembacanya sendiri ya teman-teman ya. Jadi itu teknik penulisan yang ada lawan bicaranya atau aku dan kamu ya. Ada aku, ada kamunya ya. Menulis dengan memberi pesan atau berdialog atau berinteraksi kepada lawan bicara. Lawan bicaranya itu pembacanya ya teman-teman. Contohnya ialah, bagaimana pendapat Anda kalau rambutku cepak sebelah? Nah ini berarti dia sedang bertanya kepada pembacanya ya. Dia sedang bertanya kepada lawan bicaranya atau kepada pembacanya. Kalau tadi sebelumnya teknik pertama itu monolog, tidak ada lawan bicara, tidak ada interaksi, tidak ada dialog dengan pembaca, dia hanya berbicara dengan dirinya sendiri. Nah teknik yang kedua ini ialah lawan bicara. Lawan bicara itu dia menulis dengan memberi pesan ya, memberi pesan atau memberi kesan ya, memberi pesan atau memberi kesan atau berdialog, dan dia berinteraksi kepada lawan bicara. Lawan bicaranya itu pembacanya ya teman-teman, karena kita sedang menulis, maka lawan bicaranya itu pembacanya. Contohnya ialah, bagaimana pendapat Anda kalau rambutku cepak sebelah? Berarti dia sedang menanyakan ya pendapat pembacanya. Dia sedang menanyakan pendapat dari pembacanya, kalau rambut saya cepak sebelah, gimana pendapat pembaca gitu ya. Pendapat Anda berarti pendapat yang membaca tulisan ini. Nah itu dia berinteraksi ya kepada lawan bicara ya, kepada pembacanya. Terus contoh selanjutnya, coba bayangkan coba bayangkan kalau teman-teman berada di sebuah pulau terpencil yang dipenuhi dengan buaya lapar. Nah ini berarti dia memberi kesan ya, memberi kesan atau memberi bukan sedang bertanya, tapi dia memberi kesan kepada pembacanya disuruh membayangkan. Berarti dia ingin pembacanya berinteraksi dengan tulisan dia ya. Penulis ini ingin pembacanya berinteraksi dengan si penulis ya. Coba bayangkan kalau teman-teman berada di sebuah pulau terpencil yang dipenuhi buaya lapar. Nah, pembacanya hanya disuruh membayangkan saja ya. Coba bayangkan kalau Anda berada di sebuah pulau terpencil yang dipenuhi buaya lapar ya. Pasti kan ada respon dari pembacanya ya. Setelah pembacanya membaca tulisan ini, respon dari pembacanya langsung dia membayangkan ya. Oh iya ya, kalau saya berada di pulau terpencil dan di pulau itu banyak buaya-buaya lapar, apa jadinya gitu ya. Dia membayangkan. Jadi si penulis ini ingin memberi kesan ya, atau ingin supaya pembacanya merespon, bukan menjawab ya. Kalau ini kan yang pertama menjawab ya. Bagaimana pendapat Anda kalau rambutku cepak sebelah? Pembacanya pasti menjawab ya. Menjawabnya di dalam hati ya. Ketika dia membaca tulisan ini, pembacanya pasti akan merespon. Responnya ada di dalam hati. Misalkan responnya jelek, responnya lucu, kocak gitu.
kocak mas kalau rambutnya cepak sebelah gitu. Jadi teknik lawan bicaranya ini sebenarnya targetnya ingin berdialog atau ingin memberi pesan atau ingin berinteraksi kepada pembacanya, atau ingin pembacanya itu merespon apa yang penulis tulis ya. Terus contoh selanjutnya, sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali mendekati rumah kosong itu. Nah, ini memberi pesan ya, memberi pesan. Jadi tulisannya bisa memberi pesan, bisa memberi kesan, bisa berdialog, bisa berinteraksi kepada lawan bicara ya. Atau si penulis ingin pembacanya ada reaksinya ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali mendekati rumah kosong itu. Nah, ini dia penulisnya ingin memberi pesan ya kepada para pembaca, jangan sekali-kali mendekati rumah kosong itu. Ini hanya potongan ya, hanya potongan. Pasti sebelumnya dia penulis ini sudah menerangkan bahwa rumah kosong itu angker atau sepi atau berbahaya atau ada hantunya atau menyeramkan atau berbahaya dan lain-lain ya. Nah, ini potongan saja tulisan ini yang memberi pesan kepada pembaca. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali mendekati rumah kosong itu. Demikian ya teman-teman. Teman-teman nanti bikin tugas latihan buat 5 tulisan dengan teknik menulis lawan bicara ya. Jadi teman-teman menulis teknik lawan bicaranya, intinya ketika teman-teman menulis, pembacanya akan merespon apa yang penulis tulis ya. Tapi sebelumnya akan saya kasih contoh lagi supaya kuat ya. Supaya kuat materi ini, saya kasih contoh lagi teknik lawan bicara ya. Misalkan, kamu sudah makan belum ya? Misal para pembaca sudah makan belum? Pembaca sudah makan belum? Makan belum. Bagusnya sebelum membaca tulisan ini, makan dulu. Nah, para pembaca sudah makan belum? Bagusnya sebelum membaca tulisan ini makan dulu. Nah, ini dia kasih pertanyaan ya kepada para pembacanya. Jadi tekniknya bisa pesan, kesan, pertanyaan, respon, dari pembaca. Jadi dia dua arah ya teman-teman. Kalau tadi monolog satu arah, kalau ini dia dua arah. Dia tekniknya memberi pesan, memberi kesan, memberi pertanyaan, atau ingin melihat respon dari para pembacanya. Nah, kalau ini pertanyaan ya.
Sekarang kita pesan. Hati-hati. Hati-hati ketika Anda berjalan di tempat sepi. Nah, ini memberi pesan ya. Ini memberi pesan. Memberi pesan kepada para pembaca dan nanti akan direspon sama pembaca. Kalau sebelumnya yang monolog itu belum tentu direspon ya. Kalau ini teknik yang sudah pasti akan direspon sama para pembacanya. Terus kesan. Luar biasa. Luar biasa burger ini. Recommended banget. Magnus. Nah, ini memberi kesannya. Memberi kesan. Luar biasa banget burger ini, recommended banget Magnus. Nah, ini memberi kesan kepada para pembacanya. Dan pastinya pembacanya juga ada respon ya. Responnya itu di dalam hati, masa sih gitu. Wah, ini pasti nanti besok-besok aku mau beli nih, saya mau beli nih gitu. Sama para pembacanya ada respon. Terus pertanyaan nih sudah nih ya, para pembaca sudah makan belum? Nah, itu pertanyaan. Nah, semuanya ada respon. Contoh lainnya misalkan, kalau kamu pakai sampo ini, rambutmu akan kinclong. Nah, ini juga memberi pesan dan kesan ya. Memberi pesan dan kesan. Kesannya, setelah saya pakai sampo ini, rambut kita akan kinclong. Pesannya, kita disuruh pakai sampo ya. Pesan dan kesan. Terus contoh selanjutnya yang dua arah. Teman-teman tahu gak? Teman-teman tahu gak? Si Budi itu baper. Nah, jadi dia ini berdialog ya sama para pembacanya. Teman-teman tahu gak si Budi itu baper. Nah, ini teknik yang ada lawan bicaranya ya, dua arah antara aku dan kamu, yaitu teknik penulis dengan memberi pesan atau berdialog atau berinteraksi kepada lawan bicara atau pembacanya ya.
Demikian teman-teman. Teman-teman ada tugas latihan buat 5 tulisan dengan teknik menulis lawan bicara. Next.